Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 limit. Kita fokuskan pada materi sifat-sifat limit fungsi. Materi ini sesuai dengan buku paket pada Kurikulum Merdeka halaman 72 sampai 75 untuk siswa kelas 12 SMA. Eksplorasi 2.2 Sifat-sifat limit fungsi. Kita perhatikan tabel 2.6, nilai fx untuk x mendekati 1. Untuk x dari 0 sampai 1,2 dan fx-nya nilainya adalah 4 tanda tanya, 4 tanda tanya, dan seterusnya. Untuk yang ini seharusnya tanda tanya. Kalau kita menulis dengan limit x mendekati 1 fx, nilainya di sini selalu 4. Sehingga limit x mendekati 1 fx sama dengan 4. Misalkan fungsi gx r mendekati r didefinisikan oleh gx sama dengan x, gantilah kolom yang berisi tanda tanya dengan nilai gx yang tepat pada tabel 2.7. Kemudian tentukan nilai limitnya. Ini adalah tabel 2.7, nilai x dari 0 sampai 1,2. Nilai fx-nya tanda tanya di sini ada angka 1. Sehingga kalau kita tulis dengan menggunakan limit x mendekati 1 gx, karena di sini gx, maka di dalam tabel ini seharusnya gx sama dengan nilainya adalah 1. Ayo berpikir kritis. Berdasarkan kegiatan eksplorasi pada sifat-sifat limit, jika fx sama dengan k dan gx sama dengan x, berapakah nilai limit x mendekati c fx? Untuk nilai limit x mendekati c fx, karena fx-nya sama dengan k, maka ini nilainya adalah limit x mendekati c, fx-nya kita ganti k. Karena tidak ada unsur x-nya, maka hasilnya adalah k. Sedangkan limit x mendekati c gx, limit x mendekati c gx sama dengan limit x mendekati c, gx-nya di sini adalah x. Kita substitusi nilai x ini adalah c, sehingga sama dengan c. Sifat-sifat 2.1. Dari tabel tersebut kita dapatkan limit x mendekati c fx itu sama dengan limit x mendekati c k. Karena tidak ada unsur x-nya di sini, maka sama dengan k. Dan limit x mendekati c gx sama dengan limit x mendekati c, gx-nya kita ganti x sama dengan c. Ini adalah sifat-sifat limit. Kalau limit x mendekati c, k, fx sama dengan k, kita taruh luar limit x mendekati c, fx. Sifat 2.3, limit x mendekati c, fx ditambah atau dikurangi gx. Maka kita bisa pecah limit x mendekati c, fx ditambah atau dikurangi limit x mendekati c, gx. Sifat 2.4, kalau perkalian limit x mendekati c fx dikali gx, maka bisa dipecah limit x mendekati c fx dikali limit x mendekati c gx. Sifat 2.5, limit x mendekati c fx dibagi gx, maka bisa dipecah limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx, dengan catatan nilai limit x mendekati c gx tidak boleh sama dengan 0. Kalau sifat 2.6, limit x mendekati c fx dipangkatkan n, maka nilai limitnya kita masukkan sehingga limit x mendekati c fx dipangkatkan n. Sifat 2.7, kalau akar, limit x mendekati c akar n dari fx, maka bisa ditulis akar n dari limit x mendekati c fx. Contoh soal 2.2.
Tentukan nilai dari limit X mendekati 4, X akar X per X kuadrat ditambah 3 dengan menerapkan sifat-sifat limit. Ini adalah sifat-sifatnya. Karena ini berbentuk pembagian, kita menggunakan 2.5. Sehingga berubah menjadi limit X mendekati 4, yang atas X akar X per limit X mendekati 4, X kuadrat ditambah 3 dengan menggunakan sifat 2.5. Karena yang di atas adalah perkalian, maka bisa ditulis limit X mendekati 4, X dikali dengan limit X mendekati 4 akar X. Karena ini ya tambahan, penjumlahan, maka bisa dipecah limit X mendekati 4, X kuadrat ditambah limit X mendekati 4, 3. Yang di atas karena ini perkalian, maka kita menggunakan sifat 2.4, dan di bawah karena penjumlahan menggunakan 2.3. Selanjutnya bisa kita selesaikan. Limit X mendekati 4, X sama dengan 4 dikali limit X mendekati 4 akar X dikali dengan akar 4 per limit X mendekati 4, X pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 ditambah limit X mendekati 4, 3 karena tidak ada unsur X-nya, maka berarti tetap nilai 3. Ini sama dengan 4 akar 4 adalah 2 per 4 dikuadratkan 16 ditambah 3 sama dengan 4 kali 2 8 per 16 ditambah 3 19. Kalau kita tidak menggunakan sifat, kita langsung mengerjakannya. Limit X mendekati 4, X dikali akar X per X kuadrat ditambah 3, kita langsung substitusi nilai X-nya ini 4 akar 4 per 4 kuadrat ditambah 3. Ini sama dengan 4 dikali 2 per 16 ditambah 3 sama dengan 8 per 19. Contoh soal 2.3. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 akar X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 dengan menggunakan sifat-sifat limit. Ini adalah sifat-sifatnya. Karena berbentuk akar, kita menggunakan sifat 2.7. Sehingga sama dengan akar dari limit X mendekati 0, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Karena di sini pengurangan dan penjumlahan, kita bisa pecah dengan menggunakan sifat 2.3. Yang ini adalah sifat 2.7. Sehingga menjadi akar dari limit X mendekati 0, X kuadrat dikurangi limit X mendekati 0, 3X ditambah limit X mendekati 0, 2. Ini menggunakan sifat 2.3. Kita langsung mengerjakan, misalnya akar dari limit X mendekati 0, X kuadrat. 0 ini kita substitusi ke X, sehingga menjadi 0 kuadrat. Dikurangi, kita substitusi ke 3X ini, 3 dikali 0, ditambah limit X mendekati 0, 2. Tidak ada unsur X-nya, kita tulis 2. Sama dengan 0 kuadrat, 0 dikurangi 3 kali 0, 0 ditambah 2. Maka hasilnya adalah akar 2. Kalau tidak menggunakan sifat-sifat ini, kita langsung substitusi nilai X ke akar. Sehingga sama dengan akar 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Sama dengan akar 2. Latihan soal terbimbing 2.4. Dengan menggunakan sifat-sifat limit yang sudah kalian pelajari, tentukan nilai limit X mendekati 1 akar X pangkat 3 ditambah 8 dibagi dengan X akar 3X. Ini adalah sifat-sifatnya. Karena ini berbentuk akar, kita menggunakan sifat 2.7.
sehingga menjadi akar dari limit X mendekati 1, X pangkat 3 ditambah 8 per X akar 3X. Ini sifat 2.7. Karena ini adalah pembagian, kita menggunakan sifat 2.5, sehingga menjadi akar limit X mendekati 1, X pangkat 3 ditambah 8 dibagi dengan limit X mendekati 1, X akar 3X. Karena di sini yang di atas adalah penjumlahan, kita menggunakan sifat 2.3. Yang ini adalah sifat 2.5 sama dengan akar limit X mendekati 1, X pangkat 3 ditambah limit X mendekati 1, 8. Ini adalah sifat 2.3. Sedangkan yang di bawah ini adalah perkalian, kita menggunakan sifat 2.4. Limit X mendekati 1, X dikali, kita pecah menjadi limit X mendekati 1 akar 3X. Di sini ada akar, kita menggunakan sifat 2.7. Yang ini adalah 2.4 sama dengan akar limit X mendekati 1, X pangkat 3 ditambah limit X mendekati 1, 8 per limit X mendekati 1, X dikali dengan akar limit X mendekati 1, 3X. Ini adalah sifat 2.7. Sebenarnya yang di sini kita bisa pecah lagi, limit X mendekati 1, 3 dikali limit X mendekati 1, X. Kita langsung saja kita potong. Hasilnya adalah akar limit X mendekati 1, X pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 ditambah limit X mendekati 1, 8, karena tidak ada X maka kita tulis 8 dibagi dengan limit X mendekati 1, X, maka 1 dikali limit X mendekati 3X, di sini ada akar, maka akar 3 kali 1 sama dengan akar 3 dipangkatkan 1 dipangkatkan 3, 1 ditambah 8, 9 per 1 dikali akar 3 kali 1, 3 kali 1, 3 per akar 3. Untuk menyederhanakan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini sama dengan akar 9 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. 9 dibagi 3, 3. Maka hasilnya adalah akar 3 akar 3. Kalau kita tidak menggunakan sifat-sifat limit, kita langsung mengerjakannya sama dengan akar, kita substitusi nilai X-nya sama dengan 1. 1 pangkat 3 ditambah 8 per 1 dikali dengan akar 3 kali 1. Yang ini sama dengan akar 9 per akar 3. Caranya sama, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 sama dengan 9 akar 3 per 3. Ini dibagi 3, 3, sehingga hasilnya adalah akar 3 akar 3. Latihan soal terbimbing 2.6. Dengan menggunakan sifat-sifat limit yang kalian sudah pelajari, tentukan nilai limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurangi 6 dibagi X pangkat 2 dikurangi 16X. Ini adalah sifat-sifatnya, maka sama dengan, kalau kita perhatikan ini adalah pembagian, kita menggunakan sifat 2.5, sehingga menjadi limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 6 per limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 16X. Ini adalah sifat 2.5. Karena di sini ada operasi pengurangan, kita pecah bisa menggunakan 2.3. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi limit X mendekati 2, 6 per limit X mendekati 2,
X kuadrat dikurangi limit X mendekati 2, 16X. Ini kita menggunakan sifat 2.3. Sama dengan kita substitusi nilai X sama dengan 2, X kuadrat berubah menjadi 2 pangkat 2 dikurangi limit X pangkat 2, 6 di sini tidak ada unsur X-nya, maka kita tulis 6 per limit X mendekati 2, X pangkat 2, maka 2 pangkat 2 dikurangi di sini 16X, maka 16 dikali 2 sama dengan 2 dipangkatkan 2, 4 dikurangi 6 per 4 dikurangi 16 kali 2, 32 sama dengan negatif 4 dikurangi 6 negatif 2 per 4 dikurangi 32 negatif 28 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1 per 14. Kalau tidak menggunakan sifat-sifat limit, maka kita langsung substitusi nilai X ini sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 6 per 2 pangkat 2 dikurangi 16 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 6 per 4 dikurangi 32 sama dengan negatif 2 per negatif 28 atau sama dengan 1 per 14. Demikian materi sifat-sifat limit fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.